Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar hari ini? Sehat selalu ya. Ya, kita masuk ke bab selanjutnya yaitu bab statistika. Istilah-istilah dalam statistika. Yang pertama, pengertian statistika. Apa sih statistika? Statistika itu adalah ilmu pengetahuan tentang metode pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan pengambilan kesimpulan dari suatu data. Nah, di statistika kita akan bertemu yang namanya populasi. Populasi itu adalah seluruh objek penelitian. Ada populasi, ada sampel. Kalau sampel sebagian kecil dari populasi. Oke, pengumpulan data. Dari pengumpulan data, yang pertama setiap keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian disebut dengan datum. Ya, disebut dengan datum. Sedangkan kumpulan-kumpulan datum itu disebut dengan data. Misalnya berat badan siswa kelas 12. Nabila 45, Hana 47, Rifa 49. Nah, 45, 47, 49 itu namanya datum. Tapi ketika dia sudah dikelompokkan, sudah dijadikan satu, itu disebut dengan data. Pengumpulan data atau pendataan dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satunya dengan metode wawancara, pengamatan langsung, atau dengan menggunakan angket. Jenis-jenis data itu ada dua, yaitu jenis kualitatif dan kuantitatif. Jenis data kualitatif itu kayak gimana? Data kualitatif dia berupa angka-angka atau berupa kata-kata atau pendeskripsian. Misalnya, data dari Nabila. Nabila itu berkulit putih, bermata sipit. Nah, itu masuknya ke data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif itu berbentuk angka. Tinggi badan Nabila 165, berat badan Nabila 78. Wow, gendut sekali 78 ya. Atau ukuran kaki Nabila adalah 37. Itu masuknya ke data kuantitatif. Lanjut, penyajian data. Data yang sudah dikumpulkan akan disajikan. Nah, untuk penyajian data itu ada dua, yaitu dengan menggunakan data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal kita menggunakan grafik, diagram, tabel. Ini sudah kalian pelajari dari kelas 6 SD. Nah, untuk di SMA ini kita akan bermain di data kelompok. Penyajiannya menggunakan apa? Tabel distributif frekuensi, histogram, poligon, dan ogive. Kayak contoh tabel nih, kayak gini nih udah ketemu kan ya dari SD ya. Nah, ini juga sama, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, untuk penyajian data kelompok itu ada tabel distribusi frekuensi, histogram, ogive, dan poligon. Nah, di sini untuk tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi itu adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas interval dengan setiap nilai data hanya termasuk ke dalam salah satu interval. Langkah-langkahnya yang pertama menentukan jangkauan. Jangkauan itu rumusnya X max dikurangin X min. Nilai terbesar dari data tersebut dikurangin dengan nilai terkecil. Kemudian menentukan banyaknya kelas dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah banyaknya data. Kemudian menentukan panjangnya kelas atau interval. Ini bisa menggunakan C, bisa menggunakan I lambangnya. Rumusnya jangkauan dibagi kelas. Nah, ada tabel distributif frekuensi biasa, ada tabel distributif frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif. Nah, kalau tabel distributif frekuensi kumulatif dapat disusun dari tabel distribusi kelompok. Distributif frekuensi kelompok terdapat dua jenis, yaitu yang kurang dari dan lebih dari. Setiap frekuensi dalam tabel frekuensi yang dinyatakan dalam bentuk persen, nah itu disebut dengan frekuensi
relatif dengan rumus FR sama dengan FI per N dikali 100. FI itu adalah frekuensi di kelas I. Misalnya kita mau mencari frekuensi relatif di kelas kedua. Berarti kita lihat frekuensi yang ada di kelas kedua itu berapa. Itu ya, per N, per jumlah data dikali 100%. Oke. Kemudian udah dapat tabel distributif, frekuensi bisa dibikin histogram, poligon, dan ogive. Kalau histogram itu dia bentuknya seperti diagram batang, tapi dia rapat-rapat karena kita menggunakan tepi kelas. Poligon seperti diagram garis, dan ogive dia seperti grafik eksponen, dia bentuknya garis juga. Ya, ini adalah contoh soal, mari kita bahas contoh soalnya. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Di contoh soal di sini, sajikan data berikut ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi relatif, tabel distribusi frekuensi kumulatif, histogram, dan ogive. Untuk menyelesaikannya, pertama kita tentukan dulu nilai tertingginya. Nilai tertinggi atau nilai terbesarnya adalah 100 ya. 100. Kemudian nilai terendah N-min. N-minnya itu adalah 72. 72. Kemudian kita tentukan jumlah atau banyak data. Banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 40. Kita cari jangkauan. Jangkauan itu Nmax dikurang Nmin. Nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. 100 dikurangin 72. Hasilnya 28. Selanjutnya kita tentukan banyaknya kelas dengan rumus 1 plus 3,3 dikali log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40 karena ada 40 data sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 40 itu hasilnya 1,607, tapi kita tulis 1,6 aja. 1 ditambah 3,3 dikali 1,6 hasilnya 5,28. Jadi ditambah dengan 1 6,28. Kita bulatkan menjadi 6. Terus kita menentukan interval atau banyaknya kelas dengan rumus J per K. Jangkauannya 28, K-nya itu adalah 6. 28 bagi 6 itu hasilnya berapa? 4,67 atau kita bulatkan menjadi 5. Kita tentukan kelasnya. Oke, untuk kelas yang pertama dimulai dari angka terkecil 72 ditambah jangkauannya 5 dikurangin 1. 72 ditambah 4. 72 tambah 4 berapa? 76. Terus yang kedua karena di sini 76, selanjutnya 77 sama 5 kurang 1. 77 tambah 4 berapa? 81. Lanjut kelas ketiga. Ada berapa sih banyak kelasnya? Ada 6. Ada 6 kelas ya. 82 ditambah 5 min 1 sama dengan 82 tambah 4. Hasilnya 86. Kelas keempat 87 tambah 5 min 1. Berarti 87 tambah 4, 91. Kelas 5, 91 tambah 5 min 1, 91 tambah 4. Berapa? Oh sorry, ini 92. 96. Terakhir kelas 6, 97 ditambah 5 min 1, 97 tambah 4, hasilnya
101. Oke, berarti untuk kelasnya saya tulis di sini ya, tabel distribusinya. Oke, tabel distribusi biasa terdiri dari 3 kolom. Nomor, kelas, atau bisa kita ganti data atau nilai, terus frekuensi. Oke. Sini nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelasnya ambil 72, 76. Terus 77, 81. 82, 86. 87, 91. 92, 96. 97, 101. Oke, frekuensinya kita lihat ke data. Dari 72 sampai 76 ada berapa? Dihitung ya. Ada 1, 72 sampai 76. Ya, nggak ada lagi ya. Berarti hanya 1. 77 sampai 81. 81. 77 1 2 81 3 4. Ada 4. Oke, ini ada 2 ternyata nih, ada 73 di sini nih, ada 73. Ya. Lanjut 82 sampai 86. 82 sampai 86. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Wih, banyak, ada 13. 87 sampai 91. 87 sampai 91. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Udah ya? Ada 12 ya? 92 sampai 96. 92 sampai 96. 1 2 3 4 5 udah 5. Ah, ini masih ada nih ternyata nih, ada 90. 90 itu masuk ke kelas 4 kan? Berarti ini 13. Gini. Terakhir 97 sampai 101. 97 sampai 101. 1 2. Ada 2. Ah, ini ada 6 nih dia nih, ketinggalan 1. Nih 96 ketinggalan 1. Oke, kita coba jumlahin. Betul nggak 40? 2 tambah 4 6. 6 tambah 13 6 13 19. 19 tambah 13 2 32. 32 tambah 6 38. 38 tambah 2 40. Oke, sip. 40 sama kan? Sama, jumlah datanya ada 40. Ya, selanjutnya kita akan membuat tabel distributif frekuensi kumulatif. Kumulatif itu ada 2, kumulatif lebih dari sama kurang dari. Nah, pertama kumulatif lebih dari, FK lebih dari. Ini ya. Nah, pertama yang kita tulis di sini adalah 2, yaitu frekuensi yang ada di kelas pertama. Bawahnya berapa? 2 tambah 4 jadinya 6. 6 tambah 13 jadinya berapa? 19. 19 tambah 13 20. 20 berapa? 22. 22 tambah 6
Sorry, ini 32. 38 tambah 2, 40. Ini frekuensi kumulatif. Lebih dari, sekarang frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kalau kurang dari jumlah totalnya berapa? 40 kan? 40 dikurangin 2 berapa? 38. 38 dikurangin 13. 38, 13. 5, 2. 25 kurangin 13, 12 kurangin 6 dikurangin 2 berapa? 4. Oke, ini untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Sekarang kita coba frekuensi relatif, FR. FR ini kita hitung nih, 4 per 2 kelas pertama, 2 per 40 dikali 100%. Karena kan kalau relatif itu kita pakainya persen ya. Coret, ya kan? Ini sama, ini juga coret. 2 ini 5, jadinya 5%. Terus 4 per 40 kali 100%. Coret jadinya 10%. Terus 13 per 40 kali 100%. Coret. Nah, ini bisa nggak nih? Ini bisa coret sama-sama pakai 2 ya. 5, ini 2. 13 kali 5 berapa? 5, 1, 6. 65 bagi 2. Koma nih. 32,5. Ini 32,5%. Ini juga sama, 32,5%. Kenapa sama? Karena dia frekuensinya sama. Selanjutnya 6 per 40 kali 100%. Coret. Ini sama-sama bagi 2. Ini 3, ini 2, ini 5, jadinya 15. 15%, ini 5%. Oke, ini kalau dijumlahin jadinya berapa? 100%. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.